Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel saya yang masih mau berbagi pengalaman pengobatan gangguan tiroid. Dan untuk teman-teman muslim, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Semoga diberi kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan puasa di bulan yang suci ini. Nah, ya untuk kali ini saya akan membahas saran pola makan untuk pejuang tiroid. Nah, untuk pola makan pejuang tiroid itu memang dari gejala dari gangguannya kan memang dibagi menjadi ada 4, yaitu kalau hormon tiroid normal, kalau terus hormon kekurangan hormon tiroid atau hipotiroid, terus kelebihan hormon tiroid atau hipertiroid, dan diet rendah iodium untuk persiapan terapi radioaktif iodin bagi kanker tiroid. Nah, jadi di sini saya mau berbagi pengalaman juga waktu saya mau ablasi atau mau persiapan kalau mau terapi radioaktif iodin, itu memang harus ada makanan yang dihindari. Nah, jadi sesuaikan rekomendasi berdasarkan kondisi masing-masing teman ya, khususnya. Nah, jadi yang pasti kita harus menjaga pola makan sehat dengan gizi seimbang, terus mencukupi kebutuhan kalori harian, terus dibatasi itu bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi hanya memang dibatasi. Mungkin kalau kita makan mungkin biasanya makan makanan jenis A, misalkan harus 10 sendok, biasanya 10 sendok ya mungkin dikurangi jadi setengahnya, jadi 5 sendok atau 3 sendok, jadi seperti itu biar tidak berlebihan kan, karena memang apapun yang berlebihan kan memang tidak baik gitu kan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu saran pola makan jika tiroid kita normal. Nah, jadi kalau tiroid kita normal atau eutiroid, nah itu apa yang baik dikonsumsi yaitu bahan makanan beriodium. Nah, jadi ada rumput laut, produk susu, udang, tuna, telur, daging ayam, daging sapi, terus itu yang mengandung iodium. Nah, yang mengandung makanan yang mengandung selenium yaitu ada daging sapi, ayam, telur, nasi merah, kacang Brasil, ikan, daging kalkun. Nah, itu untuk tiroid yang normal, yaitu yang bahan makanan yang mengandung selenium. Terus selanjutnya itu bahan makanan yang mengandung zinc, zat besi, dan vitamin A. Nah, jadi untuk yang vitamin yang banyak mengandung zinc, zat besi, dan vitamin A yaitu ada kerang-kerangan, kacang-kacangan, biji-bijian, hati bayam, brokoli, dan coklat hitam. Nah, terus selanjutnya yaitu antioksidan, beta karotin, dan lemak omega 3, buah beri, wortel, kopi, ikan kembung, ikan tuna, kangkung, ubi jalar, dan labu. Nah, terus dan untuk untuk tiroid normal ada yang perlu dibatasi, yaitu untuk dibatasi itu tadi ada, dan itu memang berbeda-beda dengan kondisi penderita itu sendiri, karena memang yang dibatasi itu memang yang berdasarkan alergi aja. Misalkan
yang alergi udang ya kita dibatasi aja, nggak usah makan udang, atau memang yang memang bener-bener alergi banget ya bolehlah diberhentikan. Nah kalau itu seperti itu. Terus ada pemanis buatan itu perlu perlu tetap dibatasi, karena kan memang kalau pemanis buatan kan memang kalau dikonsumsi terlalu lama atau terlalu otomatis kan kalau lama-lama kan menjadi banyak. Nah itu kan memang tetap membahayakan tubuh kita. Sebenarnya tidak hanya di tiroid saja sih, untuk segala kondisi badan kita yang punya keluhan atau yang enggak, kalau memang itu kita memakai pemanis buatan kan memang membahayakan tubuh kita. Terus itu yang harus dibatasi itu ada makanan olahan juga. Nah makanan olahan itu ada kornet, sosis, buah dan sayur dalam kaleng, nugget, keju kemasan, dan makanan ringan ya mungkin lebih ke kayak snack, ciki gitu kan. Nah itu perlu dibatasi. Oh ya, dan tadi pemanis buatan itu biasanya terdapat pada minuman bersoda, minuman kemasan, dan es krim. Jadi itu seperti itu teman-teman ya, untuk menjaga tiroid kita tetap sehat, tetap stabil. Jadi itu makanannya seperti itu, tetap yang mengandung yodium, yang mengandung selenium, yang mengandung zinc, zat besi dan vitamin A, dan antioksidan beta karotin dan lemak omega 3. Dan yang dibatasi itu bukan yang tidak boleh, tapi memang hanya sekedar dibatasi, hanya porsinya yang dikurangi, atau jangan terlalu sering mengkonsumsinya, itu lebih baik untuk kesehatan tiroid kita. Nah terus yang kedua yaitu saran pola makan untuk pejuang tiroid dengan kekurangan hormon tiroid. Nah kalau kita kekurangan hormon tiroid yaitu hipotiroid istilahnya. Nah apa yang baik dikonsumsi yaitu bahan makanan yang beryodium tinggi. Nah ya jadi dalam kondisi kita hormon tiroid normal aja kita tetap membutuhkan yodium. Nah apalagi yang kekurangan hormon tiroid, jadi malah lebih membutuhkan makanan yang tinggi yodiumnya, yaitu seperti rumput laut, produk susu, udang, tuna, telur, dan daging ayam. Itu hanya sebagian contoh makanan yang banyak mengandung yodium tinggi. Nah dan terus ada lagi yaitu ya seafood. Itu ada ikan air laut, ikan air tawar, kerang, kepiting, cumi, rumput laut, sama ikan tongkol, tenggiri, tuna, kerapu, kakap, ikan mujair, gurame, lele, ikan mas, ikan nila, ikan gabus, dan lain sebagainya. Nah terus kita kalau hipotiroid atau kurang hormon tiroid itu juga butuh bahan makanan yang tinggi antioksidan, yaitu seperti buah beri, bayam, wortel, pepaya, semangka, anggur, dan buah bit. Terus kita butuh juga bahan makanan yang rendah kalori. Yang rendah kalori yaitu ada sayur-sayuran, agar-agar, apel, stroberi, buncis, semangka, yogurt, dan lain sebagainya. Terus untuk selanjutnya yaitu apa yang perlu dibatasi. Nah semua dari gangguan tiroid memang ada jenis makanan yang perlu dibatasi. Ini yaitu makanan yang perlu dibatasi untuk gangguan hipotiroid atau kekurangan hormon yodium, yaitu garam berlebih yang terdapat pada makanan seperti sosis, kornet, sarden, dan bakso. Terus selanjutnya yaitu bahan makanan yang kandungan
goitrogenik seperti kangkung, kol, bayam, singkong, sawi hijau, brokoli. Itu semua harus dimasak terlebih dahulu. Ya intinya mungkin lebih ke jangan dimakan mentah gitu kan ya. Terus yaitu daging merah. Daging merah itu ada daging sapi, daging domba, daging kambing. Pilih yang rendah lemak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terus yaitu selanjutnya yaitu makanan yang membuat tubuhmu mengalami alergi atau intoleransi, yaitu pada setiap orang itu berbeda-beda karena memang kita ada sebagian orang yang memang mengalami alergi ketika memakan suatu makanan, ada juga yang aman atau seperti biasa aja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, perlu digarisbawahi ya teman-teman, untuk gangguan tiroid, untuk makanan yang sini iyu turun tak boleh. Nah, jadi makanan itu dibatasi, bukan berarti dipantang atau tidak boleh sama sekali. Saya jelaskan di sini, saya tegaskan di sini dan saya garis bawah di sini, pokoknya untuk makanan yang dibatasi itu hanya dibatasi saja, tidak dipantang atau tidak dibolehkan sama sekali. Terkadang kan memang ada pengalaman saya sendiri pun seperti itu, karena memang setelah sakit pasti yang disalahkan satu faktor makanan. Wah, saya sering makan ini nih, sering makan misalkan makanan yang siap saji, junk food, dan atau makanan kemasan, kaleng. Nah, seperti itu. Jadi memang hanya membatasi itu aja, tidak harus nggak boleh makan sama sekali, itu enggak. Memang ya kalau kita, kecuali kalau memang yang bener-bener alergi, yang bikin alergi di badan kita, memang itu lebih bagus sih kalau untuk bener-bener dipantang atau dihindari. Jadi begitu ya teman-teman untuk kali ini. Mungkin 2 poin itu dulu, nanti yang selanjutnya di part berikutnya. Jadi itu tadi saran pola makan yang untuk tiroid normal dan hipotiroid atau kekurangan hormon tiroid. Begitu teman-teman, dan akhirnya astagfirullah. Dan akhirnya sehat itu mahal dan sakit jauh lebih mahal. Salam sehat untuk teman-teman semua dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.